Welcome to Azana Family Channel, tempatnya review hotel, hidden gem dan kulineri yang terjangkau dan ramah anak. Halo teman-teman, ketemu Azana Family lagi. Kita sekarang sedang dalam perjalanan ke Bandung. Jadi kita ke Bandung nih kebetulan emang udah sore ya, dari arah Bogor. Terus kita mau ke Bandung ya sekitar habis asar. Jadi memang untuk ke Bandungnya itu kita sampai nyampainya sampai malam ya, karena memang ini juga dadakan. Oke, ikutin keseruan kita ya teman-teman. Dan sebelum kita lanjut lagi, jangan lupa ya like, share, and subscribe. Hari sudah malam dan kita masih ada di tol. Nah, kebetulan kita Bandungnya ke arah Kopo ya. Jadi kita lewat keluar pintu tol Kopo ini dan sampailah kita di Bandung. Karena memang dadakan ke Bandungnya, jadi sepanjang perjalanan tuh kita sambil cari-cari hotel yang masih ada yang bisa di-booking di online travel ya. Terus kita dapatlah tuh Grand Pasundan Hotel bintang 4 dengan harga 300 ribuan. Yuk kita lihat ya seperti apa hotelnya. Oke, pas kita sampai di Grand Pasundan Convention Hotel ini sekitar jam 7.30 malam ya. Kondisinya sih ya parkirnya penuh ya, tapi untuk area parkirnya tuh masih oke lah, luas juga. Dan di sini pun juga staffnya masih sigap ya walaupun udah malam. Kayak ini ya suasana Grand Pasundan Convention Hotel di malam hari. Terus lanjut lagi ya, jadi kita memang dapat harga 300 ribuan dan awalnya tuh dapat yang dengan sarapan, tapi ternyata udah keburu kehabisan. Oke, sekarang kita masuk ke dalam lobby dari hotelnya dulu. Oke, kita check in. Nah, ini suasananya untuk area lobby hotelnya. Hotel lama ya, tapi masih cukup terawat. Untuk sekelas bintang 4 dengan harga segitu sih murah ya. Check-innya pun juga nggak lama, karena memang udah jelas ya kalau kita pesan lewat online dan itu udah oke masuk di sistemnya mereka. Oke, kita sekarang naik lift menuju ke lantai 7. Kita kebetulan dapat lantai 7. Jadi memang ini kamar kita dapat di harga 391 dengan PPN sekitar 470 ribuan. Tuh, tapi kita carinya pas lagi dadakan ya kan. Cuma kalau lagi santai, aku udah cek lagi tuh ya di travel online itu harganya di 356 udah dengan PPN. Jadi tuh angkanya sebenarnya di 292 tanpa sarapan. Dengan sarapan itu masih oke lah, harganya masih di bawah 400 juga gitu. Jadi masih oke untuk kelas hotel bintang 4. Oke, sekarang kita lihat kamarnya. Oke, kamarnya luas ya, cukup luas. Ini kita dengan tipe yang deluxe. Oke, ada sofanya juga, terus ada smart TV. Lemarinya juga banyak ya kabinet-kabinetnya, jadi harus benar-benar dicek ya kalau misalkan check out nanti takut anak-anak apalagi suka masukin barang. Terus ini untuk kamar mandinya, amenitiesnya lengkap juga. Terus standar hotel bintang 4 lah, handuk juga 2 gitu. Ada water heater juga. Oke, bersih sih. Terus ada pengering rambut juga ya. Kayak ini ya, kulkasnya di sebelahnya ada juga. Kemudian ini yang tadi aku bilang ya, minum dia ada dispenser di luar kamar ya. Terus ini lemari pakaiannya. Oke.
Dan ini suasana di malam hari, karena kita udah datangnya malam jadi nggak sempat keluar, jadi kita langsung istirahat, makan istirahat. Dan kita mainnya di pagi hari. Udah pagi ya. Kayak ini suasana di pagi hari kalau kita lihat di jendela. Karena memang nggak kebagian ya dengan sarapan, dan kalau kita beli satuan lumayan ya, anak kita 3, jadi berlima tuh. Jadi mending kita cari sarapan keluar. Jadi jam 6 pagi kita udah keluar. Dan ini di Grand Pasundan Hotel ini di daerah Kopo itu nggak terlalu jauh dari Taman Tegalega. Nah di situ akhirnya kita coba ke arah taman bareng anak-anak sambil jogging gak ya, sambil jalan kaki pagi-pagi. Kata si abang, dingin Umi, lebih dingin daripada di dalam hotel ya. Oke, kita keluar jalan kaki cari sarapan. Suasananya masih sejuk banget. Salah satu cara ya kalau kita mau tahu, apalagi kalau kita main ke luar ya, atau ke luar daerah gitu maksudnya, untuk dapetin makanan atau kuliner khas daerah situ, pengen dengan cara gampang, salah satunya yang bisa main ke bazar UMKM di daerah itu. Nah dari situ kita bisa dapetin makanan-makanan khas daerah situ dengan harga yang lebih murah lagi gitu. Jadi kalau kita liburan singkat nih ya, kayak aku kan dadakan nih sama keluarga Zana Family, dadakan, jadi kita salah satunya itu gampang buat nyobain semua kuliner yang ada di daerah situ ya, mainnya ke bazarnya UMKM. Dan ini pas banget di Taman Tegalega. Tuh ada bazar makanan dan juga permainan. Jadi kita di sini bisa nyobain khas-khas yang ada di sini. Gitu. Ini di Taman Tegalega tuh masih ada apa istilahnya ya, retribusi satu orang 1.000, tapi untuk dewasa aja yang dihitung sih itu satu orang 1.000. Terus di sini ada area Taman Dino juga, dan itu ada retribusi lagi. Kurang tahu ya ini tuh resmi atau enggak ya. Ya tapi udahlah, biar aja ya, 1.000. Dan kita jarang-jarang juga kan kesini. Ini si abang udah senang banget, di sini banyak patung-patung dino. Sambil cari sarapan, sambil kita cari-cari tempat buat foto-foto selfie. Nih dia ngelihat ada si T-Rex favoritnya dia. Ini kayaknya dibuat dari besi-besi bekas ya. Ini suasana hari Minggu pagi di kota orang. Sudah puas makan, cemil-cemil dan beli sarapan di Taman Tegalega, kita balik lagi ke hotel. Anak-anak udah ngajak pulang lagi karena mereka masih mau berenang katanya. Jadi kita balik segera ke hotel. Terus oh ya, untuk si Grand Pasundan Convention Hotel ini banyak ruang-ruang memang yang buat acara-acara ya. Jadi kalau misalkan memang butuh untuk acara pernikahan atau acara kantor, acara family gathering kayak gitu, dan perginya ke arah Bandung, kayaknya Grand Pasundan Convention tuh cocok ya, karena memang banyak ruang-ruang khusus yang buat acara. Oke, kita balik lagi ke kamar kita di lantai 7. Kalau dilihat di sini fasilitas Grand Pasundan Hotel tuh juga udah oke ya. Ada swimming pool, ada fitness center, ada spa gitu ya. Aku nggak jelas juga apa aja sih. Nanti kita lihat aja ya. Kayak anak-anak udah ganti baju, terus mereka mau segera berenang. Kayak posisi kolam renangnya itu deket coffee shop ya. Oh, deket coffee shop.
Posisi dari Grand Pasundan Convention Hotel ini pun juga gedungnya tuh kayak ada beberapa ya. Ada gedung utamanya, terus ada gedung lain yang punya lobby juga. Ya, yang tadi aku bilang ya, mungkin ini buat kalau misalkan ada yang sewa khusus untuk acara kantor yang besar, yang khusus. Jadi oke banget kalau misalkan mau ke Grand Pasundan Convention Hotel. Dan kita udah nyampe di kolam renangnya. Udah ramai ternyata ya pada berenang. Terus ini review sedikit di fitness centernya. Wah, lumayan oke ya. Cukup luas juga dan alat untuk fitnessnya juga banyak. Karena anak-anak udah gak sabar, jadi kita langsung menuju kolam renang. Ini sama seperti hotel bintang 4 pada umumnya ya, kolam renangnya standarnya ada yang untuk dewasanya, kemudian ada untuk anak-anaknya juga. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalkan ngajak bocil main ke sini, mereka bisa berenang di tempat anak-anak yang cukup luas gitu ya. Terus kemarin pun juga sekilas ada yang khusus sewa untuk kursus sepertinya ya. Jadi hotel ini pun juga sepertinya membuka kolam renangnya untuk umum sebagai tempat untuk kursus berenang. Oke, gitu aja ya teman-teman. Liburan singkat kita di Bandung dengan staycation di Grand Pasundan Convention Hotel. Sampai ketemu lagi.